Tadi sampai mana ya? Oh ya, sampai sini ya. Masa yang berubah, itu ya, masa yang berubah. Jangan lupa kita turunkan terhadap waktu, asumsinya kecepatannya sama. Oke, itu nanti akan kita samakan dengan nilai MA. Ya, MA ini berarti kan masa dikali percepatan dari sistem. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai gayanya, berarti MA ini akan dikurangi dengan V dm dt. Gitu perhitungannya ya. Nah, kita lanjutkan untuk gerak oleh gaya konstan. Kita integralkan persamaan A dengan fungsi waktu, didapatkanlah kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah dengan, nah, hasil dari integral A dt itu adalah A kali T ya, AT. Kemudian untuk mendapatkan fungsi posisi, kita integralkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini juga ada RI sebenarnya. Ya, RI. RI itu berarti posisi awal ya, posisi awal dari suatu sistem. Nah, integral dari VDT ini, V kali T. Ini setengah AT kuadrat. Nah, ini nanti kalau kita jabarkan lagi, itu akan memunculkan AT kuadrat per 2 ya. Nah, ini kan fungsi F-nya kita pakai ini nih. Jadi, fungsi F ini kita masukkan persamaan 2.10 ini ya. Jadi VI kita integralkan PIT, kemudian AT kita integralkan setengah AT kuadrat. Nah, oke, jadi V ini jangan V tok aja yang kita integralkan ya. Jangan lupa kita masih punya VI ditambah AT untuk persamaan V. Nah, sedangkan RI ini adalah posisi awal dari partikel. Ketika kita mengintegralkan persamaan, itu kan nanti akan ada tambah C, gitu kan, tambah konstanta. Nah, VI dan RI ini adalah konstantanya, gitu, keadaan awalnya. Contoh dari gerak pada gaya konstan, bisa kita lihat pada benda pada bidang datar, pada bidang miring, gerak rotasi, pada benda yang bergerak rotasi, itu nanti akan ada gaya sentripetal ya, mv kuadrat per R. V dari benda yang bergerak melingkar itu akan bernilai tetap dengan arah yang berbeda-beda, dengan arah yang berubah tergantung dari arah perputarannya. Dan arah dari kecepatan V yang Ibu maksud itu adalah V tangensial ya, mv kuadrat per R. Nah, V yang Ibu maksud itu adalah kecepatan tangensial yang arahnya tegak lurus terhadap jari-jari. Oke, massa benda bernilai tetap, kemudian kecepatan benda juga bernilai tetap, kemudian jari-jari lintasan juga tetap. Bisa kita simpulkan, gaya pada gerak rotasi atau yang kita sebut sebagai gaya sentripetal itu juga akan bernilai tetap. Oke, kita akan lanjut ke, oh ini, gerak oleh gaya yang berubah tadi juga dibahas ya. Nah, fungsinya berupa fungsi R, V, dan T, ya, posisi, kecepatan, dan waktu. Nah, itulah tadi yang sudah dijabarkan oleh penyaji. Jika kita menurunkan terhadap fungsi waktu, berarti posisi dalam arah sumbu X, Y, Z ini ditinjau dari 3 dimensi, ya, juga diturunkan terhadap waktu. Oke, berasa cukup tambahan dari Ibu, kita masuk ke materi berikutnya ya. Gaya berubah terhadap posisi tadi juga kelompok 4 ya. Nah, ini tadi yang Ibu tambahkan. Kalau tidak salah tadi kelompok ada kurang kali M-nya. Kalau nggak salah di bagian mana ya? Bagian ini nih. Nah, coba di cross check lagi ya kelompok 4. Tadi kelompok 4 menuliskan fx-nya ini sama dengan langsung turunan kedua dari fungsi X terhadap waktu. Lupa menuliskan M-nya. Betul tidak? Coba dicek kembali PPT yang dimiliki oleh kelompok 4. Coba di cross check. Betul nggak? Itu Ibu yang keliru.
Gimana? Tadi siapa yang mempresentasikan ya? Ya Bu, tinggal M-nya. Ah ya, tolong ditambahkan M-nya ya. Baik Bu. Oke, Syukri juga bilang ya. Ya betul, berarti tidak salah Ibu ya. Oke, tinggal M-nya nanti ditambah. Nah, ini di sini nih kita menggunakan pendekatan energi potensial. Jadi V di sini adalah energi potensial ya. Energi potensial. Ini ada tanda negatif, jadi negatif dari integral fx dx gitu maksudnya Bu. Ya, persamaan usaha kan integral fx dx ya. Nah, kalau kita jabarkan kembali ada batasan x0 dengan x. Nah, dan usaha di ruas kiri ini kita jabarkan, itu akan memunculkan energi potensial. Kita ingat kembali, kapan benda itu dikatakan melakukan usaha jika ada perubahan energi ya, yang terjadi pada benda. Jika ada perpindahan yang terjadi pada benda, berarti di sana akan ada terjadi perubahan energi. Nah, jadi ini sebenarnya kan usaha nih. Usaha, ya, perubahan energi potensial, di mana nilainya negatif integral dari fx dx. Oke. Nah, Ibu rasa cukup ya tambahan dari Ibu, bukan tambahan, tapi penekanan kembali konfirmasi oleh Ibu. Kita lanjut ke kelompok 1. Oke, kelompok 1, siapa saja? Coba di raise hand. Kelompok 1 tolong di raise hand. Ada Mukhlis, ada Yuhelmi, ada Guru, Dinda. Ya, siapa yang akan share screen di antara yang berlima ini? Ada Tiara, ya. Siapa yang akan share screen? Silakan. Tiara, Bu. Tiara Ibu jadikan host ya. Oke, saat presentasi Anda juga bisa cek e-learning untuk isi absen ya, biar nggak kelupaan. Tiara Ibu jadikan host, oke. Nah, ya, sudah. Silakan Tiara di share screen dan siap untuk tampil. Jangan lupa di record ya. Ya, silakan. Jangan lupa di record di komputernya Tiara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang dinamika 1 dan 2, dinamika vertikal 1 dan 2 dimensi, di mana yang selanjutnya itu ada gaya berubah terhadap waktu. Dalam kasus ini, fungsi gaya f XVT, gaya yang berubah terhadap waktu diberikan oleh persamaan F sama dengan Ft. Dari hukum Newton kedua, di mana F
T itu sama dengan massa kali percepatan. Dan sama dengan massa dV per dt. Selanjutnya, di mana V itu adalah dx per dt sama dengan V0 ditambah 1 per massa integral Ft dt. Dan xt itu x0 ditambah V0t ditambah dengan integral 1 per m integral Ft dt. Persamaan sebelumnya itu Ya, Tiara. mohon maaf tadi Tiara kehilangan sinyal, Bu. Tiara lanjutkan. Persamaan sebelumnya dapat ditemukan gerak partikel dengan gaya berubah waktu, serta selanjutnya dalam persamaan ini kita perlu melakukan integrasi kedua gaya terhadap waktu. Dalam kasus ini, gaya yang berubah terhadap waktu diberikan oleh persamaan F sama dengan F terhadap waktu. Dari hukum 2 Newton, Ft itu sama dengan M massa kali percepatan dan sama dengan M dV per dt. Selanjutnya di sini M dV sama dengan dp ini sama dengan Ft dt. Integral dp sama dengan integral Ft dt. Dan Pf kurang P0 itu sama dengan integral Ft dt dan sama dengan impuls. Ft sama dengan F0 tambah 1 per M integral Ft dt. Di mana V itu sama dengan Xt dt sama dengan V0 ditambah 1 per M integral Ft dt. Di mana dx-nya itu V0 ditambah 1 per M integral Ft dt. Dan didapat xt-nya x0 ditambah V0 integral V0 ditambah 1 per M integral Ft dt dt. Selanjutnya xt-nya itu sama dengan x0 ditambah V0t ditambah integral 1 per M integral Ft dt dt. Untuk selanjutnya itu ada gaya berubah terhadap kecepatan. Dari hukum Newton kedua dapat dirumuskan F kecepatan itu sama dengan M massa dikali percepatan sama dengan M d kuadrat xt per dt kuadrat, di mana dx per dt-nya itu sama dengan V dan F kecepatannya itu sama dengan M dvt per dt. Dalam integrasi dapat dirumuskan dengan integral dt sama dengan M integral integral 1 per Fv dv. Jika Ft dipakai V sama dengan dx per dt, maka dx-nya itu sama dengan Vt dt.
Lalu dapat XT-nya itu sama dengan X0 ditambah integral VT dt. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Muklis. Kepada Bang Muklis dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Dari hukum Newton 2, hukum Newton 2, F sama dengan massa kali kecepatan. Maka V dibagi V sama dengan M dV dt atau T sama dengan integral M per V dikali V dV. T sama dengan M per V per P dikali V kuadrat per 2 dikurang V0 kuadrat per 2. VT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2P per M dikali T. VT sama dengan V0 kuadrat ditambah 2P per M dikali T dipangkatkan setengah. FV sama dengan MA sama dengan MD kuadrat di XT per DT kuadrat, di mana DX per DT sama dengan V, dan F sama dengan M dikali DV per DT. DT sama dengan MdV per F. DT sama dengan massa dikali DV dibagi gaya dikali kecepatan. Dengan integrasi dapat dirumuskan integral dt sama dengan M integral 1f per v dv. Jika vt dipakai, v sama dengan dx dt, maka dx sama dengan vt dt. dA sesudah diintegrasi diperoleh persamaan xt sama dengan x0 ditambah vt dt. Slide selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu kinematika partikel 3 dimensi. Untuk menggambarkan posisi dan gerak suatu titik materi 3 dimensi atau partikel pada ruangan, maka digunakan sistem koordinat. Dalam sistem koordinat Kartesian dapat dirumuskan vektor posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk vektor posisi dirumuskan dengan vektor R sama dengan XTI ditambah YTJ ditambah ZTK. Untuk vektor kecepatan dirumuskan dengan vektor V sama dengan VXI ditambah VYJ ditambah VZK. Dengan IJK adalah vektor satuan masing-masing searah sumbu X, Y, dan Z. Maka dapat dianalisa rumusan vektor tersebut. Hasil kali titik atau skalar dari dua vektor R dan V yang dinyatakan oleh RV didefinisikan sebagai R titik V sama dengan R V cos theta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Muklis. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Farah. Kepada Farah dipersilakan.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 1, yaitu perkalian titik 2 vektor. Vektor posisi kali vektor kecepatan. Vektor posisi titik vektor kecepatan. R titik V sama dengan R kali V cos alfa. Vektor posisi titik vektor percepatan yaitu R titik A sama dengan R titik A cos alfa. Sedangkan vektor kecepatan titik vektor per titik A sama dengan V titik A cos alfa. Berikut grafiknya. Pertama ada grafik 3 dimensi vektor posisi. Selanjutnya grafik 3 dimensi vektor kecepatan. Berikut kali silang 2 vektor. Kali silang 2 vektor A dan B adalah sebuah vektor C sama dengan A kali B. Atau dibaca A cross B. Besarnya A cross B didefinisikan sebagai hasil kali antara besarnya A dan B sinus sudut theta antara keduanya. Arah vektor C sama dengan A kali cross B tegak lurus pada bidang yang memuat A dan B sedemikian rupa sehingga A titik B dan C membentuk sebuah sistem tanda kanan. Dalam simbol A cross B sama dengan AB sin theta U, di mana 0 kecil sama theta kecil sama pi, di mana U adalah vektor satuan yang menunjukkan arah A cross B jika A sejajar dengan B. Dan sin 0 sama dengan 0, maka A cross B sama dengan 0. Lalu juga didapatkan I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. Sedangkan I kali J sama dengan 1 sin 90 derajat sama dengan 1. Karena ia merupakan vektor yang tegak lurus bidang I kali J, maka ia searah K. Jadi I kali J sama dengan K. Dengan cara yang sama diperoleh juga J kali K sama dengan I, K kali I sama dengan J, J kali I sama dengan min K. K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J. Kalau ditulis dalam bentuk komponen vektor, A cross B sama dengan matriks IJK, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Sama dengan I dikali A, Y, BZ dikurang AZ, BY, dikurang J kali AX, BZ dikurang AZ, BX, ditambah K kali AX, BY dikurang AY, BX. Hukum pada kali silang yaitu A kali silang B sama dengan min B kali silang A. AX kali B tambah C sama dengan A kali silang B ditambah A kali silang C. Sedangkan M kali A kali silang B sama dengan MB kali B sama dengan A kali MB. Dan A X B kali M. Besarnya A kali silang B sama dengan luas jajaran genjang dengan sisi A dan B jika A kali silang B sama dengan 0 dan A B tidak sama dengan 0, maka A sejajar dengan B. Selanjutnya,
presentasi ini dilanjutkan oleh Dinda Pradana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farah. KA adalah vektor posisi, maka A sama dengan RT sama dengan XT kali I ditambah YT kali J ditambah ZT kali K. D adalah vektor kecepatan. D sama dengan VT sama dengan Vx kali I ditambah Vy kali J ditambah Vz dikali K. C adalah vektor momentum sudut. C sama dengan LT sama dengan Lx kali I ditambah Lyj ditambah Lzk. M dikali RT dikali VT sama dengan LT. I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan 0. I kali J sama dengan min J kali I sama dengan K. J kali K sama dengan min K kali J sama dengan I. K kali I sama dengan min I kali K sama dengan J. Dapat dilihat dari gambar di samping. Oke, kita stop sampai situ dulu ya. Kita stop sampai situ dulu kelompok 1. Oke, Ibu mau share screen sama seperti tadi. Tolong hostnya dipindahkan ke Ibu. Ya, terima kasih Tiara. Oke. Handout yang kedua dulu. Nah, jadi tadi ada yang kurang Ibu menjelaskan ya, tambahan dari kelompok diskusi dari kelompok 4. Jadi kelompok 4 menyampaikan sampai sini mungkin tadi ya. Nah, ada tambahan lagi. Jadi geraknya itu tidak hanya gerak translasi saja, namun kalau kita tinjau dari gerak harmonik, artinya gerakan bolak-balik terhadap titik kesetimbangan, itu bisa kita tulis persamaan untuk gaya pegas ya, di mana gaya pegas ini fungsi F dengan fungsi X itu maksudnya. Gaya dengan fungsi X. Nah, berarti yang menjadi variabelnya adalah posisi. Karena dalam gerak harmonik itu seperti yang Ibu definisikan tadi, gaya harmonik merupakan gerakan bolak-balik terhadap titik setimbang. Berarti kan terhadap titik setimbang, benda tersebut atau sistem tersebut memiliki perubahan posisi ya secara berkala. Jadi di sini bisa kita tuliskan gaya yang bekerja pada sebuah pegas itu sama dengan min Kx, di mana K ini adalah konstanta pegasnya dan X ini adalah posisinya. Ya. Nah, kemudian X K kali X ini di persamaan 230 karena X-nya itu berubah-ubah posisinya terhadap titik setimbang, berarti kita bisa ungkapkan dengan fungsi posisi terhadap waktu. Oke, jadi pola pikirnya gimana? Kalau gerak harmonik berarti ada perubahan posisi terhadap titik setimbang. Nah, perubahan posisi ini terjadi di setiap waktu gitu ya. Jadi pada waktu-waktu tertentu berarti dapat kita ungkapkan min Kx dengan fungsi waktu. Nah, ini kita jabarkan. Ini sebenarnya kan M kali A ya. F itu kan M kali A. Jadi ini M-nya bernilai konstan. Nah, yang Ibu tandai ini adalah percepatannya. Percepatan merupakan turunan 2 kali terhadap fungsi posisi. Begitu ya. Kemudian, untuk XT sendiri, pada gerakan harmonik itu diungkapkan dalam fungsi sinus. Karena kalau gerakan harmonis itu juga ada hubungannya dengan sudut yang terbentuk dari tali ke
garis tegak lurus titik setimbangnya gitu. Coba dibayangkan ya, Ibu nak bikinkan gambarnya. Nah, tapi di sini kita sudah sama-sama sudah tahu ya untuk getaran. Kalau gerakan harmonis kan getaran ya, yaitu diungkapkan fungsi posisinya terhadap fungsi kosinus. Nah, sama seperti tadi, kita untuk mendapatkan persamaan energinya atau yang kita sebut sebagai usaha, ya, merupakan perubahan energi, itu bisa kita ungkapkan dengan negatif integral dari, nah, yang F itu adalah min Kx tadi, F dx kan, persamaan awalnya. Nah, F ini kita ganti dengan min Kx, sehingga kita dapatkanlah perubahan energi atau usaha pada gerakan harmonis itu dapat diungkapkan dengan setengah Kx kuadrat kurang setengah Kxs kuadrat. Xs ini sama dengan X0 maksudnya ya, kondisi awalnya. Oke, jika Xs-nya sama dengan 0, berarti untuk nilai Vx itu sendiri, energi potensial, pada saat X sama dengan X, gitu, sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini sebenarnya, nah, integral, oke, integral VDT, nah, ini berawal dari integral VDT sama dengan integral dx dt. Dx ya, dx. Oke. Integral dari fungsi kecepatan adalah posisi, ya kan? Nah, jadi Ibu pindahkan V itu ke sebelah kanan. Nah, jadi ada persamaan yang harus kalian pecahkan nih. Ini sebenarnya persamaan 233 ini dari mana gitu. Jadi V-nya Ibu pindahkan, jadi bagi V gitu kan. Jadinya integral dt sama dengan dx dibagi V. Ya kan? Nah, dari persamaan energi kinetik atau kita ungkapkan dengan E dikurang V. Nah, jadi E ini adalah energi mekaniknya, kemudian dikurang dengan energi potensial, kan energi kinetik tuh, sama dengan energi kinetik. Itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya Ibu mau dapatkan V, dari persamaan ini ya, jadi ini EK sama dengannya Ibu nggak tulis lagi, ini cuma seperti ini, ditulis, sorry. Jadi ini Ibu copy lagi. Nah, Ibu mau ambil nilai V-nya aja dari persamaan yang ini. Berarti V itu menjadi E dikurang Vx, kemudian keseluruhannya dibagi dengan M gitu ya. Dibagi dengan M. Nah, terus dipangkatkan setengah. Inilah pokoknya sama dengan ini. Emang nggak sulit kalau ngetik-ngetik di komputer lah, emang lebih enak ditulis ya. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, dari mana datangnya persamaan ini. Ya, ini sebenarnya fungsi ini, gitu. Integral VDT sama dengan dx. Nah, di sini tujuannya apa? Kenapa kita harus melakukan, kenapa harus mencari dt di sini? Ya, karena nanti persamaan yang dt ini akan kita gunakan untuk mencari fungsi posisi dari persamaan sinus yang tadi. Nah, fungsi posisi pada gerakan harmonis. Nah, jadi yang di bagian bawah ini ya kan banyak lagi turunannya itu. Nah, silakan dipahami ya, dipahami. Coba ini sengaja ada yang Ibu hilangkan gitu. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama mencari tahu ini dapatnya dari mana, dapatnya dari mana. Oke. Nah,
Untuk materi berikutnya, di handout 3 ini, kita memang mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari dulu ya, bagaimana perkalian titik, gitu, perkalian silang, kemudian bagaimana cara kita menuliskan vektor posisi, vektor kecepatan. Kenapa? Ini materinya kinematika partikel 3 dimensi ya. Kita kan di pertemuan kedua ya, kita udah bahas tentang kinematika 1 dan 2 dimensi. Jadi untuk 3 dimensi ngikut aja lagi sebenarnya materinya. Nah, tadi juga sudah dijabarkan tentang perkalian vektor posisi, perkalian titik, vektor posisi, dan vektor kecepatan, dan bagaimana bentuk grafiknya. Nah, Ananda, setelah ini ya, silakan diskusikan dengan rekan sekelompok jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan di akhir handout. Nah, di akhir handout seperti ini ya. Fungsi teredam sengaja Ibu stop tadi. Nah, itu sebagai materi pengayaan yang bisa didiskusikan bersama kelompok dan kerjakan soalnya. Soal latihan yang ada di setiap handout. Di waktu kita yang tersisa, kita gunakan untuk bahas soal, ya. Tidak menggunakan Zoom lagi. Oke, waktu Zoom kita akan habis. Namun sebelum ini kita masih menutup materi ya, sedikit lagi. Balik lagi ke link yang sama kalau ini sudah habis. Oke. Kita end-kan saja, balik lagi ke link yang sama. Ya.